Dokter, sejak 6 bulan yang lalu. Setelah saya menjalani operasi ginjal, saya selalu merasa mual dan ingin muntah. Siklus menstruasi saya juga tidak teratur. Operasi ginjal. Nyonya, 6 bulan yang lalu, Anda menjalani operasi bayi tabung. Apa? Tapi mereka bilang, Kak, aku mohon tolong selamatkan aku. Rumah sakit menemukan bahwa saya menderita gagal ginjal, tidak akan lama lagi hidup, Kak. kamu masih muda, kenapa bisa terkena penyakit seperti ini? Masih bisa diobati? Bisa, saya sudah cek, meskipun kita bukan saudara kandung. Tapi sumber ginjal kita cocok. Kak, aku mohon, setelah kamu mendonorkan 1 ginjal, kamu masih bisa hidup. Kalau aku tidak transplantasi ginjal, aku pasti mati. Nancy, jangan lupa, ayahmu sebelum meninggal secara khusus berpesan agar keluarga kita baik-baik saja. Meskipun aku adalah ibu tirimu, Dashan juga bukan adik kandungmu. Tapi kita sudah hidup bersama selama lebih dari 20 tahun. Kamu tidak bisa tidak peduli padanya. Biarkan ayahmu tidak tenang. Nancy, Ibu, jangan seperti ini. kamu bilang di depan ayah, maukah kamu menyelamatkannya? Selamatkan. Aku akan menyelamatkannya. Kamu sudah hamil 6 bulan, tapi perutmu tidak terlalu terlihat. Hanya saja janinnya terlalu lemah, kondisi kehamilan tidak stabil. Menggugurkan kandungan sangat berpengaruh, mungkin tidak bisa hamil lagi. Nancy, wah, anak baik, apa kata dokter? Hasil pemeriksaannya mana? Ibu, kenapa kamu begitu senang? Ah, waktu itu semua bohong. Sebenarnya adikmu tidak sakit, aku yang menyuruh dokter untuk melakukan operasi bayi tabung pada kamu. Ibu, meskipun aku bukan anak kandungmu, tapi kita sudah hidup bersama selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana bisa kamu membuatku hamil anak orang lain? Bagaimana bisa kamu seperti ini? CIH, kamu seorang gadis, tidak bisa merawatku di masa tua. Menyuruhmu menikah dengan orang kaya, kamu tidak mau. Aku terpaksa menipumu agar hamil dulu. Lalu setelah kamu melahirkan anak itu, aku akan menikahkanmu dengan Zhang Jiabao. Aku bisa mendapatkan uang mahar. Zhang Jiabao. Itu preman Zhang Jiabao. Ibu? Ibu, salah, dokter baru saja menelepon. Bilang operasinya salah. Sperma Zhang Jiabao masih ada. Tidak tahu anak siapa yang dikandung. APA? Kamu tidak tahu malu. Kakak, tidak bisakah kamu mempertimbangkan aku? Kalau kamu tidak menikah, bagaimana aku bisa menghasilkan uang? Zhang Jiabao ITU. Sudah membayar 200.000, cukup untukku selama 2 tahun. Kenapa mengandung anak liar? Kalau tahu kamu tidak berguna, aku tidak seharusnya mengeluarkan uang sendiri untuk operasimu. Sekarang aku tidak dapat uang mahar. Aku malah rugi 5.000, kamu benar-benar pembawa sial. Ibu. Sejak kecil aku belum pernah pacaran. Bagaimana bisa kamu diam-diam membuatku melakukan operasi ini? Jangan berpura-pura di sini, Dashan sudah bilang kan? Sperma si bos tidak digunakan untukmu, bisnis yang bagus. Kamu yang merusaknya. Aku tidak, aku benar-benar tidak. Kamu bilang tidak. Ibu, sudah berapa kali aku bilang, aku punya azoospermia. Bahkan dengan inseminasi buatan, sulit untuk hamil. Tidak mencoba bagaimana tahu. Laporan pemeriksaan tahunan. Aku harus lihat, cepat bawa pacar pulang. Hartaku yang banyak ini bukan untukmu. Untuk menantu dan kekuku menikmati. Ibu, Kamu tidak tahu malu. Aku mohon, jangan pukuli anakku. Bisnis yang bagus, kamu yang merusaknya. berhenti. Aku memukuli anakku, apa urusanmu? Anakmu, dia sedang hamil, kamu memukulinya seperti ini. Masih punya hati tidak? Aku akan memukulinya sampai mati. Kamu tidak bisa ikut campur. Jangan sentuh dia. Gunanshi, hari ini kamu beruntung. Tapi aku bertahu, kalau kamu tidak menggugurkan anak ini, buatku tidak dapat uang mahar, jangan kembali ke rumah. Pergi. Nona, jangan menangis. Cepat panggil ayah anaknya. Terima kasih sudah membantuku. Tapi anak ini,
adalah bayi tabung karena rumah sakit salah mengambil sperma. Aku juga tidak tahu siapa ayahnya. APA? Aku harus kembali bekerja. Aku hanya izin setengah hari. Tunggu sebentar. Saya akan memberikanmu kontak. Kalau mereka mengganggumu lagi di masa depan, kamu beritahu saya. Seandainya ini menantu saya. Tanpa alasan, dapat menantu dan cucu yang baik. Ibu, jangan bermimpi di siang bolong. Ayo dokter menunggu. Dokter, ulangi sekali lagi. Maaf Pak Chang, sperma Anda yang disimpan di rumah sakit. Karena kesalahan perawat kami. Sudah digunakan oleh orang lain. Wanita yang melakukan bayi tabung itu seperti apa? Kamu ingat? Saya ingat, Ada Bikas Luka berbentuk salib. Mungkin ke ada kejadian yang begitu kebetulan, NAK? Cepat cari informasi tentang wanita tadi. Cepat, saya mungkin segera punya cucu. Segera cek identitas wanita tadi. Elihat, dia berani kembali. Kalau saya jadi dia, saya akan gantung diri saja. Tidak melakukan hal yang memalukan ini. Siapa yang menempel ini? Sudah hamil sebelum menikah, masih berpura-pura apa lagi? Benar, kalau bersih tidak takut fitnah. Batu yang dilempar ke anjing, anjingnya yang menggonggong. Kamu pasti mengerti, kan? Apa yang kalian bicarakan? Ah, omong kosong. Kalau begitu, siapa ayah anak itu? Wah, tidak mungkin. Bahkan nama pun tidak bisa disebutkan. Egunan, kamu terlihat polos, tapi... Diam-diam mainnya kencang ya. Benar, jangan menilai dari penampilan, bahkan tidak tahu siapa ayah anaknya. Iya, lihat penampilannya yang murahan, terlihat miskin. Sungguh tidak tahu malu, bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu? Sampai jumpa. Sudah cukup? Nan-hee. Kamu juga tahu bahwa Sihai Group adalah pemimpin industri. Kamu mengalami hal seperti ini. Perusahaan tidak bisa membiarkanmu terus magang, kamu mengundurkan diri saja. Jangan membuat perusahaan malu. Saya tidak melakukan hal-hal itu. Mengapa kalian tidak percaya saya? Tidak melakukan hal itu, tapi ibu dan adikmu datang. Poster yang ditempel di perusahaan, keluarga kamu pun bersikap seperti itu. Saya tidak percaya kamu benar-benar bersih. Cepat pergi, kalau Presiden Sihai Group tahu tentang ini dan marah, percaya tidak saya bisa membuatmu tidak bisa dapat kerja lagi. Baik. Aku pergi. Hello, APA. Pak Chang akan datang ke perusahaan. Baik, aku segera bersiap. Pak Chang, data Nonagu semuanya ada di sini. Kenapa lama sekali baru ketemu? Data dia di rumah sakit diambil oleh keluarganya, jadi baru ketemu sekarang. Dia magang di perusahaan kita? Kebetulan sekali. Pak Presiden, di depan adalah perusahaan. Berhenti. Pak Chang, ada apa? Aku salah lihat. Jalan. Pak Chang datang, semuanya harus semangat. Selamat datang, ingat harus semangat, selamat datang. Sambut dengan semangat, harus menyambut, selamat datang Pak Chang. Hari ini ada waktu, datang ke cabang kecil kami ini ya. Aku datang hanya untuk mencari seseorang. Tidak perlu ribut-ribut. Semua orang di cabang perusahaan ada di sini. Anda mencari siapa? Gunanzi. APA. Pak Chang, kenapa Anda sengaja mencari wanita seperti itu? Iya, dia berbuat macam-macam di luar, merusak suasana. Baru saja dipecat. Mama. Nak, rumah sakit sudah konfirmasi, tabung percobaanmu digunakan. Untuk gadis bernama Gunanzi. Cepat bawa menantuku kembali, jangan biarkan dia menderita. Tenang, jika sudah dikonfirmasi. Anak dalam kandungannya adalah milikku, maka seluruh grup Sihai akan menjadi sandarannya. Pak Chang, Gunanzi ini masih Anda cari? Tidak perlu dicari lagi. Pak Chang, Anda memang bijaksana. Wanita ini kehidupan pribadinya terlalu berantakan, keluarga sampah.
Maksudku, cabang kalian ini. Mulai hari ini bisa dibubarkan, orang-orangku. Tidak perlu kalian cari. Pak Chang, aku salah bicara. Aku akan mencari Gunansi dan membawanya kembali. Pak Chang, aku salah. Aku akan mencari Gunansi. Pak Chang, ini alamat rumah Nona Gu yang terdaftar di perusahaan. Segera ke sana. Siapa yang menyuruhmu membawa anak haram ini kembali? Cepat pergi dari sini. Ibu pergi ke perusahaan untuk menjatuhkan aku, sampai aku dipecat. Ibu tidak merasa bersalah saja sudah cukup, bahkan tidak mengizinkan aku pulang. Aku kan juga anak ibu. Apa salahnya aku membuat keributan di perusahaan ibu setelah yang ibu lakukan? Ini karena ibu sendiri yang tidak tahu diri, pantas saja. Untungnya bukan aku yang melahirkanmu. Kalau tidak, muka tua ini mau ditaruh di mana? Dengar ya, selama sehari belum hamil. Enak Jean Jabao. Jangan harap masak rumah ini. Ibu jangan buru-buru, kakak pulang. Masa tidak mengizinkan kakak masuk? Kebetulan aku ada urusan. Ingin berdiskusi dengan kakak. Kakak, masuklah. Nak, kamu serius? Tentu serius, rumah hasil pembebasan lahan di desa kita. Sekarang sudah dibagikan semua ke warga. Kakak, rumah itu sepertinya tidak perlu untuk kakak. Bagaimana kalau kakak berikan saja ke aku? Rumahku, mana mungkin tidak perlu. Budasyan jangan terlalu serakah. Bagaimana caramu bicara dengan adikmu? Ibu, waktu ayah meninggal, sudah bilang. Tanah keluarga ada bagianku. Kalau ada rumah baru, harusnya ada satu untukku. Kenapa harus kuberikan ke dia? Adikmu laki-laki, satu rumah mana cukup? Rumahmu itu pas untuk kamar pengantinnya. Dia satu rumah saja tidak cukup. Bagaimana dengan aku? Ibu, pekerjaanku sudah ibu hancurkan. Rumah ini juga tidak diizinkan pulang, sekarang bahkan rumah terakhirku. Juga mau ibu ambil, sampai seberapa jauh ibu mau memaksaku. Baru ibu puas? Berani bicara seperti ini dengan ibu, aku beri muka ya. Rumah-rumah ini dibagikan untuk keluargaku. Kamu hamil anak orang lain, kalau rumah diberikan ke kamu. Bukannya malah menguntungkan orang luar? Anak dalam kandunganku, kan karena ibu yang menipu aku sampai jadi begini. Berani lagi bicara seperti itu? Percaya tidak ibu sobek mulutmu? Sudah. Jangan bicara lagi. Kakak, kalau tidak mau memberikan, aku tidak memaksa. Kamu bawa foto almarhum ayah untuk apa? Kan kakak tidak mau memberikan, kalau begitu biar orang tua ini pindah tempat. Berhenti! Jangan mendekat. Kakak, katanya tidak mau memberikan. Kamu juga tidak ingin orang tua ini. Lalu apa sebenarnya yang kamu inginkan? Budasyan, ayahku telah membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Chaim, aku tanya terakhir kali. Kamu menyerahkan rumah ini atau tidak? Kalau bukan karena dulu kamu sembarangan sampai hamil anak yang salah. Adikmu sekarang sudah pegang mas kawin. Mana mungkin merebut rumah ini darimu? Itu hutangmu padanya, harus kau kembalikan. Uang mas kawin 200.000 itu akan kubayar, aku mohon. Jangan jatuhkan foto almarhum ayah. Kira aku tidak tahu? Kamu sudah dipecat grup Sihai. Kamu sampah. Kutanya, pakai apa bayar hutang? Aku akan kerja kasar, 3 pekerjaan sehari. Makan dedak tidur di kolong jembatan pun akan kubayar, tolonglah. Taruh lagi foto ayah. Nanzi, buat apa begini? Gugurkan dulu anak ini, lakukan bayi tabung lagi. Satu anak mereka kasih 200.000. Kamu masih muda, bisa banyakin anak. Dapat lebih banyak uang. Jangan sentuh aku. Ini darah dagingku, aku bersumpah akan jaga baik-baik. Aku takkan sepertimu demi sedikit uang. Jual anak sendiri. Baik. Lihat seberapa keras tulangmu. Saran. Jangan. Ayah. Dua brengsek ini. Aku lawan kalian. Dasar brengsek.
Berani mukul aku? Tidak ada hukum. Ayo sini. Kapan tanda tangani perjanjian Sarah Roma? Kapan baru keluarkan kamu? Sio Chang sudah sampai di apartemen Nona Gu. Hadiah pertemuan yang disiapkan sudah siap? Mas kawin 10 juta, 1 villa 3 mobil. Perhiasan baju DLL juga sudah siap. Nyonya tua khusus pesan untuk Nona Gu dan anak. Bangun taman hiburan di pusat kota. Wah, terlalu meriah. Jangan sampai menakuti orang. Sio Chang masih tidak naik? Pertama kali ketemu orang tua. Aku telepon dulu, jelaskan padanya. Gu Nancy, perlu tolong terima telepon? Lepaskan aku. Aku benar-benar tidak nyaman. Entah tanda tangani perjanjian, atau berdoa pada langit. Agar bapak anak dalam perutmu datang menyelamatkan. Kalau tidak, kamu mati di sini pun tidak ada gunanya. Tidak angkat telepon. Jangan sentuh anakku. Jangan-jangan ada apa-apa. Pak Chang masih mau naik? Aku tadi kayak dengar ada orang teriak di lantai atas. Tong! Tong! Sayang, siapa sebenarnya ayahmu? Kamu bilang, apakah hanya dia yang bisa menyelamatkan kita di dunia ini? Bu, lebih baik kita lihat, jangan sampai benar-benar ada korban jiwa. Jangan percaya dia, Jakuma pembohong. Kalau kamu buka pintu, dia pasti kabur. Lepaskan aku, ini tindakan kriminal. Pak Chang, Nona Gu seharusnya baik-baik saja. Jangan panik. Semoga dia benar-benar baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan membuat orang yang mengganggunya tahu. Apa artinya tidak ada tempat berlindung? Dingin sekali. Ibu tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Sayang, ibu tidak akan menyerah. Kamu satu-satunya keluarga yang aku punya. Cepat buka pintu. Aku tanda tangan. Bu. Dia kehilangan banyak darah, kalau tidak segera dibawa ke rumah sakit. Bisa jadi 2 nyawa melayang. Lebih baik dia mati, jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Rumah sudah kuberikan, tolong. Biarkan aku keluar untuk menyelamatkan anakku. Anak ini sejak lahir tidak punya ayah, buat apa aku peduli? Saya Pak? Hei. Siapa kamu? Berani-beraninya merusak pintu rumah kami. Mau mati ya? Gu Nancy mana? Siapa kamu? Kamu Carrie Nanji? Aku ayah anaknya. Kamu ayah anak itu? Kalau mau cari Nancy boleh. Bawa uang? Kamu siapa sama Gu Nancy?
Berani-beraninya minta uang untuknya. Aku ibunya. Mau bawa dia pergi. Bayar dulu biaya perawatannya selama ini. Aku tidak minta banyak. 200.000. Gunanzi mana? Di mana dia? Jangan banyak bicara, bawa uang. Baik, uangnya bisa kuberikan. Tapi orangnya, lebih baik kamu berdoa dia baik-baik saja. Gunanzi. Maaf, saya terlambat. Birhenti. Apa yang kamu mau? Tak disangka, ayah si manis ternyata punya pengaruh. Aku kasih tahu, kamu sudah membuat anakku hamil. Tempe 1 juta. Hari ini jangan keluar dari pintu ini. Ya, hari ini bahkan dewa pun datang, kamu harus bayar. Kalian berdua siapa? Berani bicara seperti itu padaku. Di dunia ini belum ada yang lahir. Dua orang yang tidak tahu diri ini. Serahkan padamu untuk menanganinya. Mengerti, Pak Chang. Kamu adalah orang terkaya di Nancheng. Cheng Yizhe. Kakak, jangan pukul aku, ini bukan urusanku. Gunanzi, kamu pembawa sial. Aku tidak akan berhenti denganmu. Kalau kamu tidak menikah, bagaimana aku bisa dapat uang? Satu kesepakatan bagus, kamu sudah merusaknya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Kamu masih bilang tidak. Jangan pukul anakku. Sayang. Rp1 juta. Pak Cheng. Gunanzi melahirkan anak laki-laki gemuk untukmu. Dengan kekayaanmu yang triliunan. 1 juta tidak banyak. Wu Hongmei. Jangan terlalu jauh. Aku sudah merawatnya selama ini, setidaknya ada jasa. Anggap saja memberi pada pengemis, lagi pula. Kamu membawa orang untuk memukul kami, ini tidak bisa dianggap selesai. Harus ada penjelasan, kan? Mungkinkah dia yang menyuruh mereka datang? Baik. Aku akan segera mengatur orang untuk mentransfer uangnya. Jangan hubungi lagi. Ternyata aku dijual. Harus cepat bawa bayi pergi dari sini.
Kamu, Menantuku, kamu sudah bangun. kamu memanggilku menantu? Ternyata aku tidak dijual, hanya salah dikira menantu. Kamu datang tepat waktu, aku punya hadiah untukmu. Ini Simyo, untukmu dan anakmu. Mulai sekarang, kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Kalau ada apa-apa, bilang saja. Anda salah paham, saya bukan menantu Anda. Anak ini bukan dari keluarga Anda. Tidak mungkin salah. Rumah sakit sudah memastikan anak ini adalah anak Yize. Ini tidak mungkin, saya jelas-jelas. Kamu melakukan bayi tabung menggunakan sperma anak saya, Chang Yizhe, yang dibekukan di rumah sakit. Tidak mungkin salah, ini adalah takdir. Kenapa bisa begitu kebetulan? Anak saya ternyata anak orang terkaya. Kenapa masih diam? Cepat, antar Nyonya Muda ke atas. Tunggu dulu. Ibu, meskipun keluarga kita kaya, tapi kita tidak bisa sembarangan ditipu orang. Baru saja keluarganya meminta uang dari saya, sebesar 1 juta. Sekarang dia minta hadiah mahal dari Anda. Gunanshi, apa sebenarnya tujuanmu? Kenapa kamu begitu? Tidak bisakah kamu bicara dengan baik? Saya baru saja selesai telepon dengan keluarganya. Kamu boleh pergi, tapi tunggu sampai anaknya genap sebulan. Tenang saja, saya akan memberimu sejumlah uang. Cukup untuk hidupmu nanti. Tapi anak ini, dia adalah keturunan keluarga kami. Harus tinggal di sini. Uangmu, saya tidak akan ambil sedikit pun. Ini anak saya, daging dari daging saya. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Tidak bisakah kamu bicara dengan baik? Kamu baru puas kalau menantu saya pergi, ya? Ibu, Kenapa masih diam? Cepat, antar Nyonya Muda ke atas. Anaknya mana? Jangan lihat dia yang selalu cemberut, pagi-pagi kalau anaknya nangis. Dia yang pertama lari menghibur. Anak saya ini. Mulutnya keras seperti batu. Tapi hatinya lembut seperti tahu. Sebenarnya dia sangat sayang sama kamu dan cucunya. Saya kira dia hanya ingin anaknya. kalau sudah lihat, bantu saja, anaknya perlu ganti popok. Kakak. Kalian mau apa? Kebetulan ketemu di sini, dengar-dengar kamu baru melahirkan anak laki-laki. Selamat ya, saya lihat anaknya. Jauhkan diri dari anak itu. Kakak, kita kan masih satu keluarga. Di keluarga mana ada dendam semalaman? Itu salah kami waktu itu. Tapi kita kan masih satu keluarga. Siapa yang bilang satu keluarga dengan kalian? Keluargaku hanya dia.
Gunanji, jangan pikir aku tidak tahu urusan kotormu. Anak ini belum tentu siapa. Bukan, itu karena kamu. Gunanji, kamu hamil sebelum menikah. Merusak nama keluargaku. Kalau kamu tidak memberiku 10 juta untuk tutup mulut, aku akan membuat semua orang tahu urusanmu. Hei Dashan, kemarilah lihat. Lihat anak ini. Mirip sekali dengan si bos. Ambil foto untuk bos, minta 200.000 dari bos. Hey, Bulletin. Kejar dia, ambil anak itu untuk uang. Chang Zong adalah istri. Urusan bagus, kamu yang merusaknya. Kamu siapa sama Gunansi? Berani minta uang untuknya? Aku ibunya, ingin membawanya pergi. Bayar biaya pengasuhan selama ini, aku tidak banyak minta. 200.000. Di mana Gunansi? Jangan banyak bicara, berikan uangnya. Baik, uangnya bisa aku berikan. Tapi orangnya, lebih baik kamu berdoa dia baik-baik saja. Kalian berdua, kalau masih berani menyakiti Gunansi, aku akan membuat kalian menghilang dari Nancheng. Gunanzi, aku bilang padamu, urusan ini belum selesai denganmu. Cepat pergi. Cepat pergi. Aku akan lihat apakah anaknya sudah bangun. Bayi lapar ya, sebentar lagi makan. Bayi lapar ya? Aku baru saja membuat susunya. Kenapa kamu tidak mengetuk pintu? Maaf. Aku tidak tahu kamu di sini. Suhunya sudah aku cek. Istri alergi seafood, hati-hati dengan makanannya. Jangan ada seafood. Selain itu, istri belum sebulan melahirkan, tubuhnya masih lemah. Siapkan lebih banyak makanan bergizi. Baik, Chang Zong. Gunanshi, kamu butaya? Sengaja ya kamu? Bahkan sup aja gak bisa bawa dengan baik. Beneran gak ada gunanya, bahkan lebih buruk dari anjing. Ternyata, ini rasanya diperhatikan orang.
Aku segera membereskan ini. Gak usah. Jangan sampai tanganmu terluka. Di rumah aja bosen banget. Pengen jalan-jalan. Ayo pergi. Kamu mau bawa aku kemana? Ikut aja sama aku. Selamat datang, Tuan Chang dan istri. Bawa koleksi terbaru di toko kalian. Semuanya, keluarkan. Baik, Tuan Chang. Mari lihat. Nyonya, bagaimana menurut Anda? $50.000. Mahal banget. Yang ini, gak usah. Yang lain, bungkus semuanya. Baik, Tuan Chang. Tapi, Gak ada tapi-tapian. Aku yang bilang. Ganti baju dulu. Si imut ini dekat sama orang kaya. Ayam kampung jadi phoenix. Si imut, aku gak akan gampang melepaskanmu. Bu Hongmei, kalian datang buat apa? Kakak, kamu dekat sama orang kaya, jadi gak kenal aku sama mama ya? Jangan banyak bicara, aku ini mamamu. Kamu makan daging. Harusnya kasih kami minum sup juga. Kasih aku juga villa besar buat tinggal. Sama mobil mewah buat dipakai. Kalau aku jadi dia, aku cari tempat buat gantung diri aja. Daripada melakukan hal yang memalukan seperti ini. Ini siapa yang tempel? Udah hamil duluan, masih aja pura-pura di sini. Betul, kalau bersih, gak takut bayangan miring. Pada kena anjing baru berteriak. Prinsip ini, kamu pasti ngerti kan? Kalian ngomong apa sih? Ah, ngomong sembarangan. Kalau gitu, siapa ayah anaknya? Aku gak pernah melakukan hal-hal itu. Kenapa kalian gak percaya sama aku? Gak pernah melakukan hal itu, tapi mama dan adikmu datang. Perusahaan tempel poster warna-warni, keluarga kamu aja gitu sama kamu. Aku tidak percaya kamu benar-benar bersih. Ibu, kamu menghancurkan pekerjaanku. Rumah ini juga tidak membiarkan aku kembali, sekarang bahkan rumah terakhirku. Kamu juga ingin mengambilnya. Sampai kapan kamu ingin memaksaku, baru kamu puas? Kalian memperlakukanku seperti itu, bahkan jika aku punya uang. Aku tidak akan memberikan kalian sepeser pun. Tidak mau memberi, ya? Kembalikan anakku padaku. Kembalikan padaku. Mau anak. Gampang. Bawa uang, kalau kamu tidak memberi uang. Percaya tidak, aku akan menjual anak kecil ini ke gunung. Buat kalian ibu dan anak tidak bisa bertemu selamanya.
Orangnya mana? Gunanzi. Tidak angkat telepon. Kamu tidak tahu malu. Aku mohon, jangan pukuli anakku. Transaksi yang bagus, kamu malah merusaknya. Kamu adalah orang terkaya di Nanjing. Cheng Yizhe? Jangan-jangan ada apa-apa? Segera cek CCTV. Ibu, kita semua perempuan, anaknya masih kecil. Aku mohon padamu. Kembalikan anakku padaku. Bukankah sudah kubilang, kamu bawa uang, anaknya jadi milikmu. Aku sarankan kamu kembalikan anakku, kalau ada apa-apa dengan anak ini. Keluarga Chang tidak akan membiarkanmu. Hah? Jangan anggap remeh. Sekarang juga telepon Chang Yizhe. Kakak, kita kan satu keluarga, kenapa kamu malah berpihak pada orang lain? Sedikit uang saja tidak mau memberiku. Kamu bilang ke Chang Yizhe, aku mau villa seluas 3.000 meter perseginya. Untuk rumah pernikahan anakku, aku mau mobil mewahnya. Untuk menjemput anakku, suruh dia siapkan lagi 1 miliar untukku. Transfer ke rekeningku, kurang 1 sen pun. Percaya tidak, aku akan membawa anak kecil ini ke sungai dan memberinya makan ikan. 1 miliar? Kamu gila ya? Kakak belum tahu ya? Tahu apa? Statusmu sebagai istri orang terkaya sudah tersebar di mana-mana. Istri orang terkaya. Tidak bernilai 1 miliar? Chang Yizhe adalah orang terkaya di Nanjing. Kekayaannya triliunan, aku hanya minta 1 rumah darinya. Bagi dia, itu hanya setetes air di lautan. Kamu menggunakan anak sebagai alat tawar. Minta uang ke Chang Yizhe. Kamu tidak takut dia akan membalas dendam padamu nanti? Tak disangka, ayah si manis ini ternyata punya pengaruh. Aku kasih tahu, kamu telah membuat anakku hamil. Tanpa 1 juta, hari ini jangan keluar dari pintu ini. Benar, hari ini bahkan jika dewa turun, kamu tetap harus bayar. Kalian berdua ini siapa sih? Berani bicara seperti itu padaku. Di dunia ini belum ada yang lahir. 2 orang yang tidak tahu diri ini, serahkan padamu untuk diurus. Mengerti, Pak Chang. Kamu adalah orang terkaya di Nanjing. Cheng Yizhe? Ibu benar, Chang Yizhe ini. Bersin saja, Nanjing bisa gemetar 3 kali, mari kita ambil uangnya. Kita juga tidak akan tenang. Jangan banyak bicara, aku tidak akan memikirkan itu semua. Jangan sentuh anakku. Jika kamu tidak setuju dengan syaratku hari ini, percaya tidak percaya, aku akan melempar anak kecil ini sampai hancur. Setuju, aku setuju. Villa, mobil mewah, uang, semuanya aku berikan padamu. Kamu turunkan dulu anak itu. Ini masih bisa, kamu cukup tahu diri. Bagus, dengan begitu aku juga bisa naik mobil mewah, tinggal di rumah mewah. Kalau begitu aku akan pulang sekarang. Suruh Chang Yizhe transfer uang padamu. Kamu pikir aku bodoh ya? Kamu bawa pergi anak itu. Mau aku minta uang dari mana? Kamu pulang sendiri sekarang, cari Chang Yizhe. Anak itu aku jaga, tunggu uangnya sampai, anaknya aku kembalikan. Tidak, anak itu tidak boleh pergi dariku. Jangan coba-coba, anak itu harus tinggal. Kembalikan anakku. Bos, sudah ketemu, Nyonya dan anak ada di taman. Wu Hongmei dan Gudashan juga ada di sana. Nangis, nangis, nangis. Kalau nangis lagi, aku lempar kamu ke sungai buat makan ikan. Berhenti. Kamu begitu, anak bisa sesak napas. Kamu gila ya? Mau menakut-nakuti siapa? Anak orang kaya itu berharga ya? Anakku dulu juga aku besarkan seperti ini. Bukannya hidup dengan baik? Anak itu hampir sesak napas. Kamu lepaskan dia. Jangan berlebihan, anak itu cuma tertidur. Kamu pembunuh. Kamu lepaskan dia. Tidak mau lepas ya?
Cheng Yizhe? Bos, Tuan Muda tidak apa-apa. Sudah memberikan kalian 1 juta, masih tidak puas. Pak Chang, kami salah, aku terlalu serakah. Maafkan kami. Saya tidak ingin melihat mereka di Nancheng lagi. Menjerti. Changzong, Changzong, Changzong. Kenapa kamu pergi tanpa memberitahu saya? Siapa yang membiarkan kamu pergi sendirian dengan anak itu? Bagaimana jika anak itu mengalami masalah? Bagaimana kamu bertanggung jawab? Saya tidak menyangka mereka akan mengikuti saya. Lagi pula, mereka hanya menginginkan uang, berikan saja. Kamu sudah memberikan banyak uang kepada mereka. Saya tidak ingin membuatmu sulit. Mulai sekarang, tanpa persetujuan saya, tidak diizinkan untuk melangkah keluar rumah setengah langkah pun. Kenapa kamu belum pergi? Saya sudah bilang jangan mengganggu Chang Yizhe. Kamu tidak mau mendengarkan. Sekarang, kita bahkan tidak bisa tinggal di Nancheng. Sekarang ngomong kosong apa lagi? Cepat pulang dan siapkan barang-barang. Malam ini juga kita harus meninggalkan Nancheng. Ayo, 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 ayo. Akhirnya menemukan kalian berdua. Kak Jiabao. Zhang Jiabao. Orang tua, kamu buru-buru mau pergi kemana? Pergi Jor. Omong kosong. Jangan pikir saya tidak tahu, anak itu sudah lahir. Mau pergi boleh, kembalikan anak saya. Dia pikir anak yang dilahirkan Gunanzi adalah miliknya. Bagus, biarkan dia mencari Gunanzi. Jiabao, saya baru saja ingin memberitahumu. Benar, lahir anak laki-laki yang gemuk. Benarkah? Omongan saja tidak cukup. Ada bukti apa? Lihat, apakah ini anak laki-laki? Sudah lahir kamu tidak memberitahu saya. Apakah kamu ingin menaikkan harga? Di mana anak itu sekarang? Di mana? Sebelum meninggalkan Nancheng, harus menghasilkan uang besar lagi. Ingin tahu keberadaan anak itu? Kalau begitu, uang yang sudah disepakati dulu. Baik, 20.000 ya. Saya akan transfer sekarang. Jiabao. Anak perempuan saya melahirkan anak laki-laki untukmu. Ditambah lagi, saya merawat dia dan anak dalam kandungan selama sidahan. 20.000. Bagaimana bisa cukup? Sudah disepakati 20.000, kamu ingin menaikkan harga ya? Kamu pikir saya mudah ditipu ya, Kak Jiabao? Jangan. Jiabao. Jangan buru-buru memukulku, jujur saja aku kasih tahu. Bukan aku tidak mau kasih anakmu, tapi anak perempuanku yang bawa anakmu. Dia sudah naik ke tempat yang lebih tinggi, aku tidak bisa apa-apa. Dia bawa anakku bersama pria lain. Kak Jiabao. Kami sudah berusaha menghentikannya, tapi dia tidak mau dengar. Bukan cuma merawat dia dan anaknya, tapi juga mencari anaknya setelah itu. Aku dan ibuku sudah menghabiskan banyak uang. Bukan bermaksud minta banyak. Iya, harta keluarga kami sudah habis. Kami sudah mencari dia berkali-kali. Lihatlah kami, ibu dan anak. Kami dipukuli oleh mereka. Aku sarankan kamu lupakan saja, terima saja. Lagi pula, keluarga kaya Chang, kita tidak bisa melawan. Dia apa sih orang kaya, sudah merebut anakku. Mereka jangan harap hidup tenang. NAK.
Ada apa, Bu? Kamu sebenarnya takut istri dan anakmu akan terluka. Makanya kamu tidak mengizinkan Nancy keluar. Kenapa harus bicara dengan kata-kata yang menyakitkan? Tidak bisakah kamu menjelaskan dengan baik kepada Nancy? Tidak perlu menjelaskan. Aku pergi ke kantor dulu. Anak ini sifatnya seperti ayahnya, keras kepala seperti keledai. Bayarkan saya, Nyonya. Kalian terus mengikutiku, tidak capek? Tidak capek, tidak capek, Chang sudah memerintahkan. Kalau kamu keluar, kami akan dihukum. Tenang saja, aku tidak akan pergi. Nyonya muda, ada orang yang mencari kamu di luar. Kita kenal? Kamu siapa? Gu Nanny. Bagaimana kamu tahu namaku? Kamu siapa lagi? Bagaimana kalau kita bicara di luar? Di sini tidak nyaman. Nanny, kamu adalah penyelamat keluarga Sang. Setahun ini kamu sudah menderita. Apa yang kamu katakan? Anak baik, apa kata dokter? Hasil pemeriksaannya mana? Bu, kenapa kamu senang sekali? Waktu itu aku cuma bohong padamu. Sebenarnya adikmu tidak sakit, aku yang suruh dokter. Operasi bayi tabung yang dilakukan untukmu. Bu, meskipun aku bukan anak kandungmu, tapi kita sudah hidup bersama selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana bisa kau membuatku hamil anak orang lain? Bagaimana kau bisa seperti ini? CIH. Kau seorang gadis, tidak bisa merawatku di masa tua. Kuberikan kau kesempatan menikah dengan orang kaya, tapi kau tidak mau. Aku terpaksa menipumu agar hamil dulu. Lalu setelah kau melahirkan anak itu, aku akan menikahkanmu dengan Zhang Jiabao. Aku bisa mendapatkan uang mahar. Zhang Jiabao. Apakah itu preman Zhang Jiabao itu? Aku tidak mengerti. Aku bahkan tidak mengenalmu. Bagaimana mungkin aku berutang budi padamu? Nanny, berutang budi besar. Kau telah melahirkan anak laki-laki untuk keluarga Sang. Meneruskan keturunan keluarga Zhang. Kau adalah penyelamat besar bagi kami. Omong kosong apa ini? Anakku apa hubungannya denganmu? Jangan marah-marah. Tahun ini aku tidak ada di sampingmu untuk merawatmu. Itu salahku. Aku datang hari ini untuk menjemputmu dan anak pulang. Mari kita pulang dan hidup dengan baik. Aku dan anakku tidak ada hubungannya denganmu. Dan aku serta anakku tidak akan pergi kemana-mana. Pergilah. Gunan Ji, Jangon kau tidak tahu diri. Aku melihatmu sekarang, sikapmu yang dingin ini. Hatiku seperti ditusuk pisau. Ibumu bilang, kau hamil anakku, tapi bersama pria lain. Awalnya aku tidak percaya. Tapi sekarang, ternyata benar. Kau gila ya? Anakku apa hubungannya denganmu? Gunan He. Jangan kau tidak tahu diri. Aku tidak akan membiarkanmu membawa anakku. Bersama pria lain, aku tidak akan membiarkanmu mengkhianatiku. Sudah berapa kali kukatakan, anakku tidak ada hubungannya denganmu. Berikan anak itu padaku. Aku akan melakukan tes DNA, apakah ini anakku. Setelah dites baru tahu. Aku tidak punya waktu untuk ini. Kau tidak berani. Kau punya niat jahat. Anak itu pasti milikku. Apakah orang itu kerabatnya? Di data tidak disebutkan bahwa Nyonya memiliki kerabat seperti itu. Sudah berapa kali aku bilang, anakku tidak ada hubungannya denganmu. Kamu dan ibumu benar-benar seperti ibu seperti anak. Kenapa?
Masih mau naik harga lagi ya? Satu anak saja, dia kasih 200.000. Aku terpaksa menipumu untuk hamil dulu. Lalu setelah kamu melahirkan anak itu, aku akan menikahkanmu dengan Zhan Jiabao. Aku bisa mendapatkan mahar. Kamu adalah bos besar yang disebut Wu Hongmei. Wu Hongmei berjanji padamu. Apapun yang kamu mau, cari dia. Sayang, kamu masih mau ngeles. Ah. Kamu siapa? Ini rumahku. Bukan giliranmu untuk berbuat onar. Buang dia keluar. Fake, Tuan Chang. Tuan Chang. Kamu adalah orang terkaya di Nancheng. Chang Yise, dengar tidak, cepat pergi. Jiang Gong memaksa kami bertindak. Aku heran kenapa tidak mau mengaku. Ternyata sudah dekat dengan orang kaya. Berani ulangi lagi. S.I. Chang. Aku sudah bayar, datang untuk mengambil anakku. Ada masalah? Ternyata kamu yang bertransaksi dengan Wu Hongmei. Si brengsek itu. Bagaimana bicaramu ini? Orang terkaya di Nancheng bisa senaknya menindas rakyat kecil seperti kami? Bicara hati-hati. Kapan Tuan Chang pernah menindas orang? Cepat keluar dari rumahku. Biar aku pergi, boleh. Kembalikan anakku, aku langsung pergi. Di sini tidak ada orang yang kamu cari. Kenapa, Tuan Chang? Kamu suka membantu merawat anakku, ya? Chang Yizhe, kalau mau anak, bikin sendiri, jangan rebut anakku, aku tidak akan diam saja. Dengarkan penjelasanku, aku sama sekali tidak kenal dia. Pasti ulah Wu Hongmei. Kamu. Anak, jangan dipikirkan, dia hanya keras di mulut tapi lembut di hati. Sebenarnya dia peduli padamu. Peduli padaku? Bu, keluarga kita memang kaya. Tapi kita tidak bisa membiarkan orang lain menipu kita. Baru saja keluarganya meminta uang yang sangat besar dariku. 100 juta. Sekarang mereka meminta hadiah mahal lagi darimu. Gunanshi. Apa sebenarnya tujuanmu? Ada apa denganmu? Tidak bisakah kamu bicara dengan baik? Aku baru saja selesai berbicara dengan keluargamu. Kamu boleh pergi, tapi tunggu sampai anak kita genap sebulan. Tenang, aku akan memberimu sejumlah uang. Cukup untuk hidupmu nanti. Tapi anak itu, dia adalah keturunan keluarga Chang. Harus tinggal. Dia sudah beberapa hari tidak berbicara denganku. Jelas dia masih marah karena kejadian sebelumnya. Dia sama sekali tidak peduli padaku. Siapa di sana? Tong! Ada yang mencuri anak. Zhan Jiabao, memang kamu. Mundur, mundur, atau aku akan membunuhnya. Mundur. Kembalikan anakku, atau aku akan membunuhnya. Jangan dengarkan dia, selamatkan anaknya. Diam kau. Cepat kembalikan anakku. Tanpa anak, aku tidak ingin hidup lagi. Hidupku tidak ada artinya.
Bayi lapar ya? Sebentar lagi makan. Bayi lapar ya? Aku baru saja membuat susu untuknya. Kenapa kamu tidak mengetuk? Maaf. Aku tidak tahu kamu di sini. Aku sudah mencoba suhunya. Keluarkan semua model terbaru di tokomu. Baik, Tuan Chang. Lihatlah. Nyonya, bagaimana menurut Anda? Rp50.000. Mahal sekali. Yang ini? Tidak, bungkus yang lainnya. Baik, Tuan Chang. Tapi, Tidak ada tapi. Aku yang memutuskan. Ganti baju dulu. Baik, aku akan membantumu. Lepaskan aku, lepaskan. Bawa dia pergi. Aku akan membuatnya menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Kembalikan anakku padaku. kamu baik-baik saja. Asalkan kamu dan anak baik-baik saja, itu sudah cukup. Di dalam hatinya, nyawaku ternyata lebih penting daripada anak tunggalnya. Kami telah lalai, mohon Changjong menghukum kami. Sekelompok orang yang tidak berguna, bahkan tidak bisa melindungi nyonya dan tuan muda. Untuk apa aku membutuhkan kalian? Yize, jangan berkelahi lagi. Mereka juga sudah berusaha. Sekarang aku dan anak sudah baik-baik saja. Jangan salahkan mereka. Cepat pergi, cepat pergi. Ayo pergi. Benar-benar tidak berencana mengadakan pernikahan di hotel kita. Acara kecil ini sangat merendahkanmu. Anda, Chang Yize, dan anak adalah keluarga terdekatku. Kebahagiaanku hanya ingin dibagikan dengan keluarga. Terima kasih banyak kepada semua orang yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri pernikahan Chang Yize. Selanjutnya, mari kita sambut pengantin wanita tercantik kita. Aku pikir, aku tidak akan pernah menemukan orang yang mencintaiku lagi. Terima kasih atas kehadirannya, seperti seberkas cahaya yang masuk ke dalam hatiku.
membuatku merasakan kembali memiliki keluarga. Semoga kami sekeluarga selalu bahagia selamanya.